Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ke podcast Maritime Corner atau Pojok Maritim, satu podcast yang ditujukan untuk mendorong meningkatkan literasi kemaritiman, sehingga secara reguler kita akan membahas isu, masalah, topik, sekaligus solusi berbagai hal terkait kelautan, perikanan, dan kemaritiman. Sahabat maritim sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat signifikan dampaknya bagi industri perikanan, termasuk nelayan dan juga keberlanjutan tata kelola perikanan, yaitu markdown ukuran kapal perikanan. Atau kita gambarkan secara sederhana adalah pengurangan atau pemalsuan ukuran kapal ikan dari ukuran yang sebenarnya. Mungkin sebagian sahabat sudah pernah mendengar istilah IUU fishing atau illegal, unreported, unregulated fishing, yang bisa diterjemahkan sebagai perikanan yang ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, atau juga terminologi terkait destructive fishing practices atau praktek perikanan yang merusak. Nah, salah satu modus yang ada dalam IUU fishing ini termasuk dalam markdown ukuran kapal. Secara singkat saya bisa gambarkan bahwa markdown ukuran kapal ini adalah ukuran kapal yang sebenarnya jauh lebih besar dari ukuran yang tertera dalam dokumennya. Jadi kapal yang misalnya kalau dihitung tonase, misalnya ukurannya 80 atau 100, bahkan 120 gross ton, ternyata kalau diperiksa di dokumennya, itu rata-rata ukurannya berada di bawah 30 gross ton. Apa dampaknya kalau misalnya kapal itu melakukan markdown? Yang pertama tentu saja, kalau kapal tersebut sebenarnya besar, kemudian dalam dokumennya kecil, otomatis dia bisa mengakses BBM bersubsidi. Karena peraturannya adalah kapal-kapal di bawah 30 gross ton bisa mengakses BBM bersubsidi. Itu satu masalah yang terjadi. Sehingga bisa dipastikan kalau banyak sekali kapal yang mengakses atau melakukan markdown ini otomatis nanti bias atau penyelewengan terhadap pemanfaatan BBM ini akan cukup besar, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan alokasi atau pembagian BBM bersubsidi kepada nelayan-nelayan kecil yang seharusnya membutuhkan ini tidak menjadi ideal. Yang kedua adalah dampaknya terhadap sumber daya perikanan. Karena kalau misalnya sebuah kapal yang ukurannya misalnya 80 atau 100 gross ton, tapi ternyata di dokumennya hanya 25 atau 28 gross ton, adalah mustahil dia melaporkan kalau tangkapan ikannya lebih besar daripada alokasi kapal yang biasanya ada di ukuran di bawah 30 gross ton. Misalnya dia menangkap totalnya adalah 80 ton atau 50 ton misalnya ikan, tidak mungkin dia melaporkan 50 ton ikan dalam periode penangkapan tersebut. Kenapa? Karena ukuran kapalnya sebenarnya relatif lebih kecil dari 30 gross ton. Dari sini kita bisa ketahui bahwa ancaman depresi sumber daya atau misalnya data yang bias, produksi yang bias, ini terjadi dari sini. Kalau misalnya harga ikan rata-rata $2 saja kita berikan harganya, akan ketahuan nanti berapa total kehilangan dari pelaporan ikan ini. Jadi ancaman terhadap sumber daya ikan ini terjadi cukup signifikan akibat markdown ini. Yang ketiga, ancamannya adalah terkait pembayaran pajak. Jadi karena setiap gross tonnage atau setiap kapal yang mempunyai ukuran gross tonnage tertentu itu memiliki kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atau PNBP, di mana setiap gross tonnage-nya itu sudah ada alokasi yang tertentu. Sehingga kalau kapal yang seharusnya misalnya membayar dalam gross tonnage tertentu, tapi akhirnya tidak dikenakan untuk pembayaran sesuai dengan harga tersebut, ini bisa melahirkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Nah, praktek-praktek ini secara singkat kelihatan sederhana, tapi dampaknya akan signifikan kepada nelayan, kepada masyarakat, kepada sosial ekonomi, dan juga mengancam keberlanjutan tata kelola perikanan. Nah, karena kapal-kapal yang berukuran besar ini kadang-kadang ingin menghindari berurusan dengan pusat, ini akhirnya masuk ke daerah, memasukkan dokumen sehingga mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan tertentu. Kalau kita tanya alasan-alasan yang dilakukan oleh pelaku kapal atau pembuat kapal atau orang-orang yang berada di daerah,
Karena ini terus terang yang melakukan markdown biasanya umumnya adalah kapal-kapal daerah. Alasannya pertama, jarak sangat jauh sehingga untuk mengurus izin ke pusat mereka tidak tidak mau. Kadang-kadang urusan berbelit-belit sehingga mereka memilih mengurus daerah. Yang kedua, kadang-kadang pembuat kapal tidak mau pusing berapapun nilai yang disebutkan, mereka iyain aja. Yang penting kapal sudah jadi, sudah bisa jalan, kontraknya sudah selesai, dia bisa berikan kepada pemilik kapal. Yang ketiga antara lain kadang-kadang adalah pemilik kapal ini ingin menghindari pembayaran pajak atau PNBP yang lebih besar. Nah, hal ini dan juga tentu saja faktor-faktor lain termasuk tadi mengakses subsidi BBM, kemudian pelaporan ikan yang lebih rendah dan lain-lain sebagainya. Karena saya memperkirakan masih ada kurang lebih 5.000 sampai 10.000 kapal-kapal ikan yang mengaku ukurannya di bawah 30 gross ton tapi sebenarnya mengalami markdown. Bisa jadi markdownnya kecil, bisa jadi markdown yang selisihnya kecil, bisa jadi besar, sehingga ini menjadi PR yang cukup penting dilakukan. Sampai saat ini belum pernah dilakukan sensus khusus kapal ikan, sehingga jumlah kapal ikan dari waktu ke waktu itu masih bisa berfluktuasi. Kalau kita mengacu kepada statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan per 2016, jumlah kapal ikan itu diperkirakan sekitar 525 ribuan. Tapi 90-94% diantaranya ini kapal-kapal yang sangat kecil di bawah 10 gross ton, di mana kapalnya lebih banyak kano, ketinting, atau misalnya mesin tempel segala macam. Nah, yang berukuran antara 10 sampai 30 gross ton ini bisa 4-6% dan sisanya adalah kapal-kapal di atas 30 gross ton. Sahabat maritim sekalian, bagaimana ke depannya? Saya kira mau tidak mau persoalan ini harus kita selesaikan. Sebenarnya pada tahun 2016, 2017, 2018, Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, sudah mendorong sebenarnya agar kapal-kapal yang markdown ini bisa segera majukan dan memperbaiki ukuran-ukuran kapalnya. Jadi bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, bekerja sama dengan daerah, ini dilakukan gerai-gerai di berbagai lokasi. Seingat saya tidak kurang dari 34 gerai telah dilakukan di berbagai lokasi, sehingga kapal-kapal sebagian sudah mulai melapor. Jumlahnya ratusan, belum sampai beribu yang melapor tempo hari. Sehingga masih cukup banyak sebenarnya yang belum melaporkan. Di mana ketika dilakukan gerai tersebut, dari total kapal yang diperiksa itu 90% itu mengalami markdown. Ada yang cukup besar, ada yang kecil gapnya, tapi ada juga yang sangat besar hingga puluhan bahkan hampir ratusan ton nilainya. Sehingga ini perlu betul-betul diantisipasi. Kita bayangkan saja kalau misalnya ada selisih 50 ton satu kapal, 30-50 ton satu kapal, ini akan mempengaruhi nilai pemasukan kepada negara. Kemudian yang kedua, pelaporan jumlah ikan ini bisa jauh lebih tepat dibandingkan sebelumnya. Karena kalau tidak, bias unreported data ikan ini akan semakin besar dan bisa jutaan ton, dan inilah akan menyebabkan nantinya pencatatan yang tidak akurat mempengaruhi juga pemasukan negara dan hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga, ini tentu saja butuh kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena kadang-kadang ada ego antar kewenangan di mana saling tarik-menarik sehingga ini belum berjalan dengan baik. Sahabat-sahabat maritim sekalian, kalau dihitung secara hati-hati nilai kerugian akibat markdown ribuan kapal ikan berada di daerah maupun di berbagai lokasi ini, itu bisa mencapai puluhan triliun per tahun. Sehingga kita tidak bisa tinggal diam, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan efektif untuk mengantisipasi. Saya merekomendasikan beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk langkah bersama berbagai pihak, baik kementerian, baik nelayan, daerah, Pemda, dan segala macam untuk bisa menyelesaikan hal ini. Yang pertama, daerah perlu aktif mencatat dan lebih selektif ketika ada proses-proses pembaruan SIUP atau CP ataupun kapal di lokasinya masing-masing. Perlu dicek, jangan sampai hanya cek administratif tapi tidak melihat ukuran kapalnya, karena ini sangat rawan dan ini merupakan modus utama. Yang kedua, pemerintah
pusat kemudian bekerja sama dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan daerah, dengan berbagai pihak lainnya, organisasi nelayan, ini perlu melakukan gerai-gerai pengukuran ulang, gerai-gerai perizinan untuk mengecek lagi status-status kapal yang masih dicurigai di kantong-kantong perikanan tangkap yang ada. Sebagai informasi saya gambarkan bahwa jumlah pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia itu lebih 1.000 sebenarnya, yang terdaftar dalam secara resmi itu 513, tapi sebenarnya jumlahnya di atas 1.000, belum termasuk pelabuhan-pelabuhan tangkahan yang jumlahnya juga hampir 2.000. Sehingga ini perlu dicatat dengan baik, kemudian dilakukan upaya gerai pengukuran di berbagai lokasi secara bersama-sama dan terpadu. Yang ketiga, saya mendorong adanya pengetatan subsidi BBM. Dari Pertamina, BPH Migas sebagai otoritas yang diminta untuk mengantisipasi proses-proses ini bekerja sama dengan daerah, juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan pelabuhan-pelabuhan untuk memastikan agar nelayan-nelayan kecil atau nelayan-nelayan yang betul-betul berhak yang bisa menerima subsidi BBM tersebut. Bukan justru lari dan bias ke nelayan-nelayan atau misalnya pengusaha-pengusaha besar. Ini dibutuhkan kejelian bersama mengawalnya. Yang keempat, yang perlu diantisipasi adalah memantau dengan ketat sistem pelaporan perikanannya. Berapa sebenarnya tangkapan ikan dari setiap kapal, ini perlu dicermati dengan baik. Alhamdulillah di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Ditjen Perikanan Tangkap, ini sudah ada electronic logbook, sehingga pencatatan di atas kapal oleh nakoda, oleh berbagai pihak, ini bisa dilakukan secara elektronik. Dan ini berkembang cukup baik dari waktu ke waktu. Ini tinggal disempurnakan sehingga level ABK yang tidak punya pendidikan sekalipun bisa mengisi dengan baik hal ini. Adanya perbaikan pencatatan data produksi perikanan ini akan sangat besar kontribusinya kepada nilai pajak, besar juga nilainya dampaknya terhadap misalnya depresi atau perhitungan sumber daya perikanan yang ada. Selanjutnya, ini perlu koordinasi dan merapikan kerjasama dengan pelabuhan. Di pelabuhan itu biasanya ada unsur pengawasan, ada unsur pendataan, dan juga syah bandar dan berbagai pihak itu bisa berkolaborasi untuk melakukan dan merapikan proses-proses pengawasan dan pencatatan tersebut. Sehingga nantinya kapal-kapal ikan itu semakin tertib dari waktu ke waktu, khususnya terkait dengan markdown ini. Kemudian saran saya, diputihkan saja, akan tetapi mereka wajib mengukur ulang dan memperbaiki ukuran kapalnya, sehingga sudah sesuai dengan yang tertera dengan ukuran kapal. Sehingga ke depan, opsi-opsi perpajakan, kemudian pelaporan akan lebih bagus dari waktu ke waktu. Kita berikan waktu saja kepada mereka, misalnya periode tertentu, misalnya selama 6 bulan, mereka semua yang masih merasa markdown atau misalnya ukuran kapalnya tidak benar, ini harus segera mendaftar, mengajukan diri untuk diperiksa, untuk diukur ulang, untuk segera diberikan hasil pengukuran ulang, supaya apa? Benar laporannya. Bagi yang dalam 6 bulan ini tidak menyelesaikan misalnya proses markdownnya ini, barulah bisa dikenakan denda. Ini opsi saja, ini saran saja, tapi saya berharap ini diputihkan dengan opsi tenggang waktu tersebut. Saya yakin para pelaku perikanan, industri perikanan di berbagai lokasi akan berbondong-bondong menyelesaikan hal ini, apalagi apabila dibantu oleh pihak Pemda. Kemudian ukur ulang, ini juga penting sekali dilakukan, dan sensus kapal ini juga perlu dioptimalkan supaya data jumlah kapal kita ini gap-nya atau dinamikanya tidak terlalu jomplang lagi, karena sudah ada metode dan ada perhitungan yang real di setiap lokasi. Saya pahami bahwa di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga sudah ada sebenarnya SIMKADA, Sistem Informasi Kapal Daerah, yang sudah mulai mendata kapal-kapal di daerah. Namun setahu saya ini jumlahnya belum sampai 30 atau 40%, sehingga masih dibutuhkan effort yang sangat signifikan untuk membuat total kapal daerah ini bisa terdata dengan baik. Selanjutnya saya mendorong koordinasi aktif antara jejaring-jejaring yang terlibat. Ada misalnya kementerian, kemudian pusat, kemudian BPH Migas, Pertamina, organisasi nelayan, dan juga termasuk perpajakan dan KPK untuk duduk bareng untuk mendiskusikan dan mengawal hal ini. Karena bagaimanapun juga
ada kerugian bagi negara, kemudian ada kebocoran BBM, ada yang tidak tepat sasaran, ada dampaknya kepada nelayan, juga ada peran dan tanggung jawab masing-masing kementerian untuk memperbaiki hal maritim. Demikian ulasan kita hari ini di podcast Maritime Corner terkait markdown ukuran kapal perikanan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Silahkan memberikan input, saran, like, subscribe pada channel atau podcast ini sehingga kita bisa berkembang dari waktu ke waktu. Selamat bertemu di sesi berikutnya.